Halo sobat, bertemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapatkan lindungan darinya, amin. Sebelum lanjut ke pembahasan di video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk like dan subscribe channel ini supaya selalu mendapatkan update video terbaru dari kami, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. 3 hari yang lalu, ada direct message yang masuk di Instagram. Ada teman-teman yang menanyakan masalah mobilnya tidak bisa di-starter. Supaya kalian juga tahu apa penyebabnya, maka dari itu pada kesempatan video kali ini kita akan membahas penyebab mobil tidak bisa di-starter. Ada beberapa hal penyebab mobil tidak bisa di-starter, seperti contoh umumnya masalah dari aki atau baterai, dinamo dan relay. Atau bahkan dalam kasus mobil Matic, hanya masalah sepele yaitu lupa memindahkan tuas transmisi ke netral, hehehe. Oke, baiklah kita langsung saja bahas satu persatu masalahnya. Yang pertama, kita mulai dari aki. Jika tidak ada baterai di mobil, tentu mobil tidak akan bisa digunakan. Baterai mobil sangat berguna untuk kendaraan. Saat awal mesin dihidupkan, kelistrikan berasal dari aki tersebut, sebelum dipindahkan sebagian fungsi kelistrikannya ke mesin. Aki mati, tentunya akan mengakibatkan semua komponen mobil yang membutuhkan aliran listrik dengan bantuan aki, akan bermasalah seperti, contohnya power window, lightroom dan starter. Bahkan akan sampai ke bagian sistem pendingin ikut bermasalah. Oleh karena itu biasanya penyebab mobil tidak bisa di-starter, salah satunya karena aki lemah atau memang sudah harus diganti. Untuk baterai yang terpasang di mobil zaman sekarang, tentunya baterai sudah memiliki indikator untuk memudahkan pengguna mengetahui mana aki yang masih bagus dan mana aki yang sudah harus diganti. Jika indikator di baterai menunjukkan warna biru, itu tandanya bagus atau masih sangat layak digunakan. Jika indikatornya merah, berarti perlu dicas ulang, dan apabila sudah berwarna putih, berarti itu sudah harus diganti. Jangan lupa juga, cek terminal kabel positif dan negatif baterai, harus dipastikan kabelnya terpasang dengan benar yakni kuat dan tidak longgar. Atau, ada cara simpel untuk cek aki masih bagus atau sudah lemah. Tapi cara ini tidak menjamin 100% akurat, kalau kalian ingin mencobanya tidak ada salahnya. Caranya sangat mudah, dengan menaikkan kaca jendela mobil, jika aki masih bagus, tentu gerakan untuk menutup kaca dari bawah ke atas, itu akan cepat, dan sebaliknya jika gerakannya lambat, itu menandakan baterai sudah lemah. Apabila baterai sudah dipastikan bagus, dan kabel terminal sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya kita akan cek ke bagian relay. Hampir semua mobil sudah pasti menggunakan relay. Jika ada yang bertanya apa itu relay, relay merupakan komponen listrik yang mempunyai dua bagian, yaitu, kumparan dan poin. Fungsi relay adalah, untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Mengenal komponen di dalam kendaraan, merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap pemilik mobil. Salah satu komponen yang penting di dalam mobil, salah satunya adalah relay. Cara mengetahui relay masih bagus atau sudah rusak, dengan cara cek fisik barangnya. Jika relay sudah terlihat ada warna kehitam-hitaman atau ada bagian yang sudah gosong itu tandanya relay sudah rusak atau terbakar. Ada pula seperti warna kekuning-kuningan, itu tandanya relay sebentar lagi akan rusak atau akan terbakar. Ada sedikit tips, untuk yang sering berpergian jauh menggunakan kendaraan. Jika kasus ini terjadi saat di perjalanan yaitu mobil tidak bisa de-starter dan kebetulan relay yang bermasalah, kalian hanya cukup menukarkan relay dengan bagian yang tidak terlalu penting. Jika kalian tidak memiliki cadangan parts tersebut, kalian bisa lihat di keterangan jalur kelistrikan di bagian penutup relay, di sana sudah dijelaskan apa saja komponen listrik yang terhubung. Seperti contoh dalam tabel ini. Yang selanjutnya, dinamo starter. Untuk dinamo starter, biasanya rusak karena kemungkinan terbesar penyebabnya adalah putusnya sikring di bagian dinamo. Sikring yang terputus, biasanya akan menandakan bahwa jalur kelistrikannya akan mengalami korsleting atau hangus terbakar. Kondisi tersebut, biasanya akan memicu munculnya karbon bras dan gulungan tembaga yang biasanya akan ikut terbakar. Jika hal ini terjadi, baiknya harus segera diganti. Kerusakan berikutnya adalah, karena switch starter atau kontak, sudah rusak. Jika semua sudah dirasa normal dan bagus, switch kontak tentunya yang terakhir harus kita cek, karena bukan tidak mungkin penyebab tidak bisa de-starter karena adanya kerusakan. Baiklah untuk pembahasan di video kali ini, tentang penyebab mobil tidak bisa di-starter, mungkin kita akhiri sampai di sini. Seperti biasa, jika ada yang belum paham dengan apa yang saya katakan di atas,
Bisa diskusi langsung di kolom komentar, atau jika ada kerusakan lain, yang kalian tidak dimengerti bisa langsung chat kita, gratis. Nomor WhatsApp, sudah kita infokan di bagian deskripsi video ini. Subscribe channel ini, dan share juga ke teman kalian jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa like video ini, untuk menambah semangat kita, dalam membuat konten-konten otomotif lainnya.